Cece time. Hai adik-adik, selamat datang kembali di GoKids. Sudah seminggu kita tidak bertemu ya. Bertemu lagi dengan Kakak Phoebe. Kita bersama-sama beribadah di acara GoKids. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengirimkan video kalian. Kakak sudah lihat semua videonya dan bagus-bagus sekali. Kakak senang sekali melihatnya. Puji Tuhan ya. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bertemu kembali hari ini untuk beribadah bersama di acara GoKids. Tuhan tolong kami supaya kami fokus dan juga kami bersungguh-sungguh dengan seksama mendengarkan firman Tuhan dengan semangat memuji-muji Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, pasti sudah tidak sabar memuji Tuhan. Seperti biasa, ayo semuanya berdiri, kita bersemangat bersama-sama kita memuji Tuhan. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Pada mulanya ada seorang raja. Halo Hani. Oh, hai Iris. Apa yang terjadi dengan lenganmu Hani? Aku terluka pada hari Minggu yang lalu ketika aku sedang bermain di tempat bermain di gereja. Seseorang menabrakku. Aku kehilangan keseimbangan. Lenganku tergores di tanah yang kasar. Sakit. Tentu saja sakit sekali. Aku bahkan menangis karena sakit sekali. Apakah kamu marah dengan anak yang menabrakmu? Aku tidak begitu marah. Pada kenyataannya, aku senang bahwa lenganku aja yang terluka. Bisa saja lebih parah dari itu loh. Dia tidak sengaja menabrakku. Jadi, saya memaafkan dia. Itu aneh, Hani. Orang biasanya marah kalau mereka dilukai. Bagaimana melakukannya, Hani? Dan mengapa kamu bisa memaafkannya dan tidak marah? Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupku. Rasul Paulus menulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, Paulus sepertinya orang yang baik. Ya, betul. Paulus adalah salah satu pengikut Yesus. Dia bahkan menulis setengah dari buku-buku di Perjanjian Baru. Tapi, tahukah kamu? Paulus adalah orang yang sangat berbeda sebelum dia bertemu dengan Yesus.
Ada seorang laki-laki dari Tarsus, namanya Saulus. Dia sangat cerdas dan tekun dalam apa yang dia yakini. Tetapi dia sangat membenci ajaran Yesus dan orang-orang yang mengikutinya. Saulus ingin menghentikan orang-orang Kristen dalam memberitakan Injil Yesus pada orang lain. Jadi, Saulus pergi ke berbagai tempat dan menganiaya semua orang Kristen yang dia temukan dan melemparkan mereka ke penjara. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus Anak Allah, dan kamu akan diselamatkan. Orang gila itu menyebabkan keributan. Penjaga, tangkap dia! Saulus dikenal sebagai musuh gereja. Penganiayanya menyebabkan orang-orang Kristen bersembunyi dan melarikan diri, dan dia bahkan bertanggung jawab atas kematian Stefanus, seorang martir Kristen yang pertama. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menantang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Omong kosong. Mari kita bungkam orang gila ini dan melemparnya dengan batu. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Suatu hari, imam besar di Yerusalem menyuruh Saulus untuk mengirim surat ke rumah-rumah ibadah di Damsyik dan memberinya kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen. Tetapi sebelum Saulus bisa masuk ke kota, dia melihat cahaya memancar dari langit. Dia rebah ke tanah dan mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Siapakah engkau, Tuhan? Bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Saulus bangun dari tempat dia pingsan, dan ketika dia membuka matanya, dia menyadari kalau dia kehilangan penglihatannya. Dia dikawal oleh teman-temannya menuju kota dan Saulus tinggal di sana selama 3 hari tanpa makan apapun. Kebetulan, salah satu murid Yesus yang bernama Ananias juga ada di Damsyik, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan. Ananias. Ini aku, Tuhan. Bangunlah. Aku ingin kamu pergi menemui seorang laki-laki yang bernama Saulus dari Tarsus. Letakkan tanganmu ke atasnya, supaya dia dapat melihat. Tetapi Tuhan, dia dikenal karena menganiaya orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan imam besar memberinya kuasa untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Pergilah, karena aku memilih dia untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, raja-raja, dan kepada anak-anak Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Sesudah mendengar kata-kata Yesus, Ananias pergi menemui Saulus. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, dia yang menampakkan diri kepadamu, mengutusku supaya kamu dapat melihat dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan seketika itu, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dia dapat melihat lagi
Sesudah itu, dia dibaptis. Dia makan setelah tidak makan selama 3 hari dan mendapatkan kembali kekuatannya dan mulai berkhotbah ke rumah-rumah ibadah, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bertobatlah dan percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah dan kamu akan menerima hidup yang kekal. Bukankah ini Saulus, orang yang dikenal karena menganiaya orang-orang Kristen? Bukankah dia seharusnya menentang mereka? Mengapa dia mengkhotbahkan pesan mereka? Saulus yang lama dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang Kristen dan dia tidak peduli apakah dia menyakiti mereka atau melemparkan mereka ke penjara. Tetapi setelah Yesus datang di dalam hidupnya dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kebenciannya digantikan dengan kasih, kebaikan, kelembutan, dan kesabaran. Kemarahannya digantikan dengan kedamaian, kelembutan, kegembiraan, dan kesederhanaan. Saulus yang lama berubah menjadi orang yang baru, Rasul Paulus, seorang hamba Kristus. Paulus melakukan banyak perjalanan dan berkhotbah ke banyak tempat dan menghadapi banyak tantangan di sepanjang jalan. Dia mengirim banyak surat ke berbagai gereja di dunia untuk mendorong mereka untuk terus memberitakan Injil. Satu-satunya alasan mengapa dia tetap bersukacita dan termotivasi meskipun dia menghadapi banyak cobaan adalah karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sama seperti pohon yang ditanam di tanah yang baik, buah-buah Roh ditunjukkan dalam hidupnya secara alami. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat menunjukkan buah-buah Roh dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan mengirim Roh Kudus ke semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong, penghibur, dan penuntun kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang sudah Yesus ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Roh Kudus akan membantu kita bertumbuh dalam iman kita dengan memberi kita buah-buah Roh. Maksudmu, kalau saya percaya Yesus, saya bisa dapatkan buah-buah Roh juga? Seperti Rasul Paulus dan kamu, Hani? Ya, Iris. Semua orang percaya punya buah-buah Roh. Itulah sebabnya kita selalu bersukacita. Bahkan ketika kita dilukai atau berhadap dengan situasi yang sulit. Iris, kita pulang sekarang. Ucapkan salam perpisahan pada Hani. Baik, Ma. Oh, maaf Iris. Maaf, aku tidak perhatikan. Kalau kakiku menghalangi jalan mo. Tidak apa-apa, Hani. Saya tahu. Kamu tidak sengaja, jadi saya maafkan. Wow, benar-benar Iris punya buah-buah Roh. Jadi, kata hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, luar biasa ya, Tuhan itu sanggup mengubah orang-orang yang jahat menjadi baik dengan cara mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hatinya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan mengisi hati kita dengan buah-buah roh sehingga kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan sudah mengirimkan kami Roh Kudus sehingga kami boleh berlaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh berlaku yang benar dan kami boleh selalu ditegur untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, tapi untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, acara GoKids sudah berakhir, tapi jangan sedih, kita akan bertemu lagi minggu depan bersama Kak Phoebe dan bersama GoKids. Sampai jumpa lagi. Bye.